Materi dan rekaman webinar ini akan dikirimkan melalui email yang sudah terdaftar. Kami ingin memberikan jenis webinar atau presentasi yang sedikit berbeda. Kami tidak akan memperkenalkan produk, menjelaskan fitur dan manfaatnya, namun kami ingin share knowledge dari para profesional irigasi, membahas beberapa masalah paling umum yang sering kita hadapi di drip irigasi, mulai dari desain, pemasangan, dan juga pemeliharaan. Sebenarnya ada banyak cara untuk melakukan sesuatu di drip irigasi ini, namun kita tidak mempunyai cukup waktu untuk membahas semuanya. Jadi kita di sini hanya fokus untuk mendiskusikan challenge, tantangan yang paling umum yang kita temui, dan kita akan mendiskusikan solusinya. Dan kemudian kita akan mendengar dari teman-teman semua tentang tantangan atau masalah yang pernah dihadapi dalam sistem irigasi drip. Sebelum kita gali lebih dalam, perkenalkan nama saya Armati Fitria selaku Non-Gov Sales Manager. Di sini saya ditemani oleh Mr. Robert Flores Dionisio. Beliau adalah technical advisor kami, technical manager kami, yang mana sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun di dunia irigasi, baik itu irigasi golf, landscape, maupun agriculture. Oke, kita mulai webinar kita yaitu mengenai tantangan dan peluang irigasi. Challenge pertama, mungkin dari teman-teman pernah berpikir seperti ini ya. Saya tidak pernah yakin bahwa sistem drip line akan bekerja sebaik pre-konvensional. Para Bat, mungkin Anda bisa bagikan wawasan kepada teman-teman di sini supaya lebih confidence dalam pemasangan drip line. Ya, thank you. Ya, sebelum kita bilangin drip line itu jelek atau enggak, kita harus lihat dulu bagaimana pemasangan drip line, atau kita lihat dulu apa yang benar-benar pemasangan drip line. Jadi harus kita tahu apa yang komponen-komponen drip irrigation system itu di landscape. Jadi kita lihat ini komponen-komponen drip line. Ini di slide ini ada yang kita bisa lihat yang komponen yang ada di instalasi. Jadi pertama komponen drip irrigation system ini itu yang namanya ada di sini control zone kit. Control zone kit itu namanya itu komponen-komponennya juga. Ini ada ball bulb, ada solenoid bulb, electric bulb, atau dengan ini filtration, filter, dan pressure regulator. Ini yang komponen ini tergantung desain berapa GPM atau berapa ukuran, ini bisa 2 in, bisa setengah in, atau bisa 3/4 atau 1 in. Kedua, komponen drip itu namanya itu header. Itu namanya ini header. Ini header ini harusnya yang ukuran header ini untuk supply yang benar-benar pressure untuk pemasangan drip line yang kita pasang di irigasi. Jadi header ini bisa PVC, bisa poly pipe, atau namanya itu di Rainbird product QF drip line header. Itu bisa beli di Rainbird product yang kami jual di PT Sahabat Agritama. Ketiga itu drip line types. Drip line yang koneksi-koneksi dengan header ini namanya itu drip line. Kita bicara untuk drip line sekarang yang drip line itu yang maksudnya itu yang
sudah ini yang kelihatan drip line ini kita sudah ada yang namanya itu sudah ada yang kalau lihatin ini ada yang emitter device yang sudah di built-in namanya built-in emitter device sudah dipasang di drip line tubing ini. So di Rainbird ini ada dua macam subsurface drip line dengan on-surface drip line. Ini namanya XFS. Ini untuk pemasangannya subsurface ditanam. Yang lain ini sama saja, yang on-surface sama, warna sama juga, tapi untuk ke atas tanah. Jadi ini on-surface. Jadi menjadinya ini yang on-surface ada kualitasnya untuk UV, untuk bisa walaupun karena matahari ini tidak cepat rusak. Ini drip line type ini, kalau lihatin ini ada yang standar ekonomi, ada yang standar, ada yang ekonomi, ada check valve yang kita maksud yang check valve ini yang anti-siphon type. Jadi bukan yang check valve yang ada di pipa, tapi di dalam emitter device. Namanya itu kalau anti-siphon, walaupun pipe PSI yang ada di dalam drip line pressure itu tidak bisa keluar, jadi check valve namanya. Yang kedua, subsurface drip line, itu yang subsurface drip line itu yang saya bilang XFS namanya, jadi ini bisa bertanam di tanah. Jadi ada juga CB, check valve subsurface, itu bisa juga anti-siphon atau non-anti-siphon. Itu yang tiga yang major komponen itu yang untuk drip line irrigation. Tapi ada opsi, kita kadang-kadang kita pasang staple. Staple itu artinya untuk pemegangan drip line untuk tidak bergerak berkiri dengan kanan itu. Jadi kita pakai staple di drip line kalau subsurface. Kalau on surface, kalau subsurface nggak usah staples. Ada lagi pressure indicator or operating indicator yang kita bisa pasang di ujung untuk kelihatan untuk mengetahui, kita tahu bagaimana operasi irrigation system ini bisa operasi atau tidak operasi. Jadi ada operating indicatornya. Kalau ini kita pasang yang operating indicator itu kita bisa pasang di ujung discharge header atau namanya plus bulb, dekat plus bulb untuk kita kelihatan kalau operasinya jalan atau enggak. Jadi ini nanti kalau ada pressure ini naik. Ini kita pakai yang 1800 series pop-up spray, tapi jangan pasang yang spray, harus pasang yang cupnya saja biar tidak keluar air. Cup yang di pop-up spray. Atau kita bisa pakai yang namanya seri pop-up, tapi lebih murah yang 1800 series pop-up body. Ada juga yang kita juga pasang plus bulb di ujung. Seperti ini plus bulb. Ini plus bulb ini gunanya untuk menghilangkan yang kotor-kotoran di dalam drip line atau header yang sepertinya waktu pemasangan pipa-pipa itu kan ada batu-batu atau kecil-kecil apa namanya pasir-pasir itu, jadi nanti keluar di plus bulb. Baik, Pak Robert, thank you penjelasannya. Tadi Bapak bicara mengenai operating indicator ya. Bisa dijelaskan ya Pak Robert, apa itu operating indicator dan manfaatnya itu untuk apa gitu? Ya, operating indicator itu
untuk yang saya bilang tadi, yang kita untuk gunanya ini untuk kita tahu kalau yang satu zona itu berjalan atau tidak jalan. Karena kalau kadang-kadang hanya kita tahu kalau basah atau enggak itu bisa juga, tapi kalau mau jangan lihatin tanah atau bagaimana kalau sudah ada tanam-tanam tidak kelihatan yang tanah basah atau enggak. Jadi kita pakai yang pop up spray namanya. Jadi kalau naik yang seperti begini, kalau naik itu kelihatannya jalan yang satu zona. Jadi kalau tidak naik berarti harus kita cek yang satu zona. Kemungkinan elektrik bulb kita tutup atau ada masalah atau mungkin ada kebocoran, jadi ini tidak bisa naik. Jadi kalau tidak naik berarti tidak ada pressure, jadi tidak jalan yang satu zona kita atau irrigation system kita. Oke, jadi untuk setiap satu zona ini Pak Robert menyarankan satu operating indicator gitu ya? Ya benar. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai main komponen dalam irigasi drip ini. Sekarang mungkin Pak Robert bisa menjelaskan kepada kami contoh layout drip line yang paling sesuai dengan kebutuhan sebagian besar dari kontraktor atau desainer. Ya kalau banyak desain yang kita pilih, ada 3 macam yang kita pilih untuk desain layout. Namanya itu kalau maunya yang kecil-kecil area, kita pakai yang quick loop namanya, quick loop drip line layout. Ini hanya untuk kecil-kecil area atau mau pakai di planter box atau yang kecil-kecil area di lapangan. Jadi ini untuk saja yang maksimum of 5 GPM satu control zone. Jadi mungkin kau tarik hanya 50 meteran, ini yang 16 mili drip line. Jadi ini kalau ini tidak pakai, nggak usah pakai header karena ini kan hanya kecil. Jadi hanya kita pakai yang plus bulb di ujung-ujung. Kedua yang kalau medium size, namanya medium size mau lebih daripada 5 GPM, sepertinya 10 GPM sampai 40 GPM, kita pakai yang end feed, namanya itu end feed drip line layout. Jadi itu end feed drip line layout kita pakai sekarang yang header. Itu yang saya bilang kita bisa pakai yang QF drip line header atau PVC or polyethylene tubing header. Sama juga kalau kita pakai ini kan loop juga, ini tadi yang quick loop juga, tapi end feed loop juga, tapi kita pakai header lagi di ujung di pipa, sepertinya itu namanya plus header. Meaning to say kita ini untuk plusing header. Jadi nanti yang plus bulb kita ada di sini, jadi kita koneksi plus bulb kita di header, bukan di drip line lagi, di header. Kecuali di quick loop itu kan kita pasang plus bulb di drip line. Tapi kalau di end feed kita pasang yang plus bulb ada di PVC atau di QF drip line header. Jadi ini yang saya bilang tadi, quick atau operation indicator harus pasang juga di ujung-ujung drip line yang kita pakai di end feed. Kadang-kadang kita juga pasang air release bulb di kalau medium size area ini harus ada air release bulb karena kan itu ada angin, kebanyakan angin kita harus keluarin sebelum keluar di emission device itu karena kan ada masalah kalau angin yang keluar di emission device itu yang masalahnya itu ada formulasi kalsium atau apa-apa yang di emitter device. Ketiga, drip line layout itu namanya center feed. Center feed itu karena yang
header, yang supply header ini ada di tengah. Jadi bilangnya, kita bilang center feed drip line layout. Jadi sama saja kita sama di end feed, kecuali ini center feed ini kita bisa pakai yang besar-besar area, sepertinya lapangan bola, kita bisa pakai yang begini layout dengan bisa juga di golf course, ada yang golf course juga, atau di green di golf course kita bisa pakai ini center feed drip line layout. Tapi sama saja ada juga air release valve, sama di end feed ada juga operation indicator plus header dengan plus valve. Oke, thank you Pak Robert. Ini saya ingin bertanya ya, saya pernah mendengar ini beberapa kali. Terkadang orang itu memasang drip line terlalu panjang. Jadi yang pada akhirnya itu emitter tuh yang paling ujung tuh tidak berfungsi dengan baik. Nah, bagaimana saya bisa tahu seberapa jauh saya bisa menarik drip line sehingga saya bisa menghindari masalah ini? Karena di Rainbird hanya ada satu macam size, 16 mili. Yang XFS 16 mili dan XFD blank tubing banyak macam, ada yang 17, ada yang 16, ada 19. Tapi kalau drip tubing di Rainbird hanya satu macam 16. Tapi kalau beli 16 mili di Rainbird drip line itu harus kita lihat yang di brosurnya, karena kalau beli drip line itu harus ada brosur yang kita lihat untuk bagaimana berapa kita tarikan kalau kita mau pasang. Sepertinya di end feed berapa panjang ini kalau saya mau tarik yang 16, berapa panjangnya. Jadi kita lihat di chart namanya. Kalau di chart Rainbird rekomendasinya juga 40 PSI. Jadi kalau kita pakai yang 16 mili, karena kan hanya standar di Rainbird hanya 16 mili. Tapi ada dua macam juga spacing drip line emitter. Sepertinya emitter yang ini dengan di sini itu 12 inch namanya, atau ada juga yang 18 inch, atau kita pilih, kalau Bapak pilih yang 12 spacing, jadi kita ambilin yang inlet pressure 40 psi, jadi kau bisa tarik sekarang kalau kita pakai yang 0.6 GPH ini bukan GPM, GPH, jadi kita bisa tarik 395 feet, atau kalau konversi dengan meter, kita bisa tarik di sini 120 meters sampai di ujung di sini. Kalau lebih jangan bikin lebih daripada yang 120, karena nanti yang di ujung low pressure yang emission device-nya. Tapi kalau mau kalau kita pakai yang center feed 2 kali, karena di center feed kita bisa tarik di sini 120, jadi 2 kali, karena kan ini ada di tengah-tengah yang supply headernya. Jadi ini kita harus pakai yang di Rainbird brochure untuk mengetahui bagaimana kita tarik ke panjang yang drip line kita, biar tidak masalah untuk pemasangannya. Oke, pendapat masalah umum lainnya yang sering saya dengar ya, saya tidak tahu apakah sistem drip berjalan atau berfungsi dengan baik. Nah, terkadang satu-satunya cara yang saya tahu itu hanya melihat tanaman saja. Jadi ketika tanaman stres atau mati, artinya drip tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini solusinya gimana Pak Robert? Ya, yang saya bilang tadi, kalau lihatin yang slide sekarang ini kan ada, kita harus pasang yang operation indicator. Ada di header, dekat header, ada dengan dekat di namanya itu di plus header. Jadi kalau ini naik, seperti yang di sini naik ini, tapi ada tutupnya. Kadang-kadang
kalau naik ini kadang-kadang yang lain orang dia pasang pressure gauge di sini, ya, diambil, dicopot ini yang cup ini, pasang pressure gauge, bisa kelihatan berapa pressure. Tapi ya kadang-kadang yang nggak mau yang pressure gauge hanya cup saja. Tapi kalau naik itu berarti ini pengertiannya jalan atau fungsi yang satu control zone. Kalau tidak jalan itu yang saya bilang tadi, kemungkinan ada yang bocor pipa, header, atau yang di electric bulb, kemungkinan itu bisa tidak berfungsi atau masih tutup yang isolation bulbnya. Oh, oke. Berarti maksudnya satu zona itu dibutuhkan satu operating indicator gitu ya, Pak Robert ya? Ya, harusnya. Ya. Ya, saya pribadi juga berpikir bahwa selama ini operating indicator ini kurang dimanfaatkan di Indonesia. Karena saya belum pernah melihat ya ada pemasangan brake system itu memakai operating indicator gitu. Mungkin ini sebagai salah satu solusi ya buat teman-teman supaya lebih yakin untuk pemasangan drive system ini. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Tadi Pak Robert menyebutkan mengenai header ya. Bisa dijelaskan nggak mengenai apa itu header? Ya, yang header itu tadi yang saya bilang ada dua macam. Ini yang center feed header. Ini kita bisa pakai yang PBC atau QF header namanya itu. Itu untuk penyambungan yang drip line kita, penyambungan yang XFS dengan yang XF di drip line. Itu namanya header. Oke. Baik, kita ke challenge selanjutnya. Nah, kita mungkin merasa ya kalau pemasangan sistem drip ini tuh lebih membosankan dan juga memakan waktu lebih lama daripada sistem overhead. Bisakah Pak Robert memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kami tentang bagaimana header itu dibuat? Ya, Apa memang saja macamnya? ya memang kalau pakai drip system itu memang yang drip system itu ada kesulitan. Kenapa? Yang header saja kita lihat ini potong pipa, sepertinya kalau spacing dengan drip line is 12 inch or 18 inch, jadi potong, jadi banyak fitting. Tapi ada juga satu macam header yang saya bilang tadi, yang QF header itu in contrast with the PBC header. Tapi PBC ada advantage-nya, ada juga advantage yang QF header. Itu QF header itu ya dari buat polypipe, jadi bisa bengkok-bengkok. Jadi kalau pemasangannya yang header ini bengkok, ada kurba-kurbanya, ini tidak bisa pasang yang PBC. Karena yang PBC tebal, tidak bisa di curve atau di bengkok. Tapi kalau yang QF header, advantage-nya ini hanya bikin layout, tarik, bengkok-bengkok saja. Terus kalau yang header ini, yang QF header, advantage-nya dengan PBC, itu sudah ada fitting-nya. Jadi tinggal nggak usah potong-potong. Jadi ini bagus ini kalau pakai header. Tapi disadvantage yang ini QF header dari Rainbird juga disadvantage-nya itu masalahnya hanya satu ukuran. Header ini hanya 1 in, nggak bisa 2 in, nggak bisa yang lebih dari 1 in. Tapi kalau PBC kita kan di market readily available, ada yang 1 in, ada yang 1,5 sampai 3 in, sampai 4 in, itu available semua. Itu yang advantage PBC karena kan itu available di mana saja kita bisa beli begitu. Oke, jadi semua jenis header itu ada Petri, pros and cons-nya tunggu. ya. Petri, ada saya juga penambahan.
ada yang bilang juga ini sulit juga yang bagaimana galian itu. Gali-galian ini banyak ini saya bilang mereka. Tapi ini ada solusinya. Itu kan ada trencher yang paling kecil lebarnya untuk hanya untuk cukup yang drip line yang kita masang. Apalagi kalau subsurface ini kita bisa trencher. Ini namanya trencher. Ini bisa gali sampai 4 in atau 6 in. Jadi ini hanya cukup yang lebarnya hanya 2 in. Jadi cukup untuk lebar untuk yang size 16 mm drip line. Jadi kalau pakai cangkul atau scoop untuk gali-gali ini susah juga. Tapi ini ada yang untuk gali untuk penggalian untuk drip line ini. Begitu. Tapi ada yang juga kalau ini untuk hanya kecil-kecil lahan. Tapi kalau besar-besar lahan kita ada juga mesin namanya itu vibrator plow. Plow vibrator atau namanya. Tapi ini bisa juga meng-layout yang satu roll ini kalau 500 meteran ini bisa taruh di atas. Jadi nanti setelah gali yang mesin ini pasang barangan terus diuruk juga sendiri. Jadi ini lebih bagus untuk yang lahan-lahan yang seperti playground, lapangan bola, begitu, itu yang kita pakai. Oke, jadi baik itu header yang PVC maupun yang QF atau quick and flexible itu semua ada pros and cons-nya gitu ya. Kalau yang tipe yang PVC itu available berbagai macam ukuran dari setengah in, 1 in sampai dengan yang paling besar. Namun kalau untuk yang UF polypipe itu hanya available sampai dengan 1 inch itu. Oke, kita ke challenge berikutnya. Drip emitter kadang selalu tersumbat yang menyebabkan tanaman mati. Ini bagaimana solusinya, Pak Robert? Ya, kebanyakan yang begitu. Kalau tidak pakai, harus kita pakai di drip system kita itu seperti yang saya bilang tadi di control zone kit. Harus kita ada yang filter yang begini dari Rainbird juga. Ini ada yang basket filter, ada yang Y filter. Tapi di cartridge-nya ada 2 macam. Kita bisa pakai di mana saja, di basket atau Y filter. Kita bisa pakai yang screen filter atau kalau lihat yang ini, yang saya ditunjukin di kursor saya, itu namanya disc filter. Oke. Apa protokol perawatan yang baik untuk mengecek dan membersihkan filter? Ya, kalau setelah pemasangan itu bisa kita cek 1 bulan atau bagaimana kita lihat sekarang apa yang ada di protokol tadi Fitri yang kau tanya. Yes. Protokol, oke. Kalau 1 bulan itu kita buka yang filter itu, kalau kita lihat apa yang ada di kita koleksi di filter, kemungkinan kebanyakan ini kotorannya algae atau apa, kemungkinan banyak pasir itu kita lihat kalau bagaimana volumenya. Jadi kalau kita lihat tebal yang kotoran, kita bikin mungkin setiap minggu kita harus buka untuk bersihkan. Tapi kalau 1 bulan itu kita lihat pemasangannya atau filternya enggak terlalu atau bagaimana, kita bisa setiap 2 bulan atau tergantung nanti Bapak, tergantung yang koleksi kotor-kotoran di dalam filter itu. Oke. Selanjutnya Pak Robert, bagaimana cara memilih filter yang sesuai? Kapan kita harus pakai disc dan kapan kita harus pakai yang screen? Ya, question it bagus, yang important question. Sebelum kita pasang atau sebelum kita beli filter, kita harus pilih yang sesuai dengan instalasi kita. Kita lihat dulu apa yang water supply kita.
sepertinya water supply kita dari municipal supply, berarti ini hanya sedimen yang kita bisa difilteran. Tapi kalau seperti sumur itu kan sumur air itu bersih juga, hanya kita ada nanti pasir-pasir sedikit. Jadi kalau hanya sedimen yang kita filter, itu kita pakai yang namanya screen filter. So kita pakai screen filter. Tapi kalau kita water source kita ada di reklamasi air, reclamation water namanya, atau ada di danau-danau itu kan banyak yang organik material atau alge-alge itu, kita harus rekomendasi yang namanya disk filter. Oke. Terus bagaimana mengatasi masalah penumpukan kalsium yang ada dalam saluran drip, Pak Robert? Apakah ada solusinya untuk ini? Maksudnya kalsium. Yes. Ya, kalsium itu memang berat, problem-problem di drip line itu. Jadi kalau ada yang kita ketemu atau encounter problem yang begitu, kita harus di filtration. Harus kita pakai filter, not filtration, fertigation machine. Yang fertigation machine itu kita harus kasih chemical untuk diinjeksi di sistem untuk to break the calcium inside the emitter device. So you need chemical to break the calcium or other element that is clogging the emitter device. Oke, thank you, Pak Robert. Kita ke challenge berikutnya, yaitu masalah tekanan ya. Terkadang kita menjumpai tekanan di lapangan itu lebih tinggi, sehingga menyebabkan sistem drip itu pecah dan tidak bisa berfungsi. Gimana solusinya, Pak Robert? Ya, karena banyak kita yang water source. Kadang-kadang municipal water supply sometimes kita bisa sampai 160 atau lebih. Jadi pressure di municipal supply kadang-kadang terlalu tinggi. Tapi kadang-kadang turun juga, tergantung pemakaian di daerah-daerah. Jadi kalau municipal water supply yang kita tapping, kita ambil air, jadi kita pakai yang namanya pressure regulator. Jadi kalau pressure regulator itu kita maintain yang 40 psi, 50 psi, 60 or 40 psi, itu cukup untuk drip line irrigation. Jadi kita maintain yang 40 psi biar nggak bisa pecah. Karena yang kekuatan yang drip line kita yang ini bisa sampai 100, memang bisa 100, tapi enggak rekomendasi yang 100. 40 psi biar aman untuk tidak pecah. Oke. Tapi di sini dijelaskan, Pak Robert, paling tinggi maksimum 60 psi, begitu. Bagaimana menurut Pak Robert? Ya, 60 psi itu Rainbird masih bisa 60 psi, tapi kalau saya hanya cukup untuk rekomendasi 40 psi. Okay. Jadi begini sekarang, kalau di control zone kit sekarang, bapak-bapak kalau mau beli control zone kit, kalau di Rainbird kita sudah ada control zone kit, ini satu set namanya. Tapi kalau regulator enggak ikut di set, harus beli sendiri yang namanya itu pressure regulator yang ini. Ada 3/4, ada 1 in, ada 2 in, 1,5 ada juga. Tapi kalau di control zone kit ini memang tidak ikut. Tapi kalau kita beli sendiri, kalau high pressure yang pompa kita atau di municipal source kita harus pasang yang pressure regulator.
Oke. Pak Robert, di beberapa instalasi kita ya, kita sering melihat, terkadang ya, kita melihat ada kebocoran atau tetesan yang berasal dari perangkat pengatur tekanan setelah sistem dimatikan. Nah, apakah itu normal? Ya, normal itu. Kadang-kadang pressure regulator itu ada yang tidak benar, ada yang benar. Tapi solusinya itu, kalau yang pressure regulator kita ada yang kecil-kecil yang lewat, walaupun sudah di-regulate, tapi hanya sedikit, ada sedikit-sedikit. Solusinya itu, memang kalau pilih yang punya kami di Rainbird itu yang built-in netizennya ini sudah ada anti-siphon ability-nya. Jadi ini kalau 5 PSI hanya pressure ada di dalam drip line ini tidak bisa netes karena dia anti-siphon. Kalau lebih 5 PSI itu harus dia keluar. Tapi kalau hanya 5 PSI tidak bisa keluar. Jadi ini solusinya. Oke, Pak Robert. Ini ada control zone kit ya Pak Robert ya. Di sini ada komponennya terdiri dari valve, kemudian electric valve, kemudian filter. Ada dua macam pilihan filter ya. Ada basket filter, kemudian ada wire filter biasa. Nah ini saya melihat ada warna hijau di kepalanya si basket filter ini. Bisa dijelaskan itu Pak Robert? Apa itu yang warna hijau? Ya, yang tipe ini namanya basket filter, ini Y filter. Di Y filter sekarang di Rainbird tidak ada yang indikasi yang hijau. Tapi yang hijau ini di basket filter itu pengertiannya normal. Nah, maksudnya enggak ada kotoran di dalam filter ini. Tapi kalau menjadi abu-abu, jadi ini pengertiannya harus buka ini. Kebanyakan kotor harus dibersihkan. Jadi ini yang gunanya hijau sampai abu-abu, hijau sampai abu-abu. Jadi ini untuk indikasi untuk kapan saya dibersihkan. Jadi enggak usah buka segera. Jadi harus lihat dulu yang indikator. Kalau hijau jangan dulu. Tapi kalau sudah abu-abu, oke, buka. Oke. Terus bisa nggak Pak Robert untuk control zone code ini kita pasang secara vertikal? Sekarang dari Rainbird tidak direkomendasi untuk vertikal. Karena masalah nanti yang solenoid bulb ini karena diapramnya itu kan harus di vertikal, di horizontal namanya. Jadi ya tidak rekomendasi untuk vertikal. Jadi kalau mau vertikal ini setelah filter ini harus pakai elbow untuk naik jadi vertikal juga. Jadi jangan sampai vertikal semua yang control zone kit yang ini. Oke, thank you Pak Robert. Kita ke sesi poll question. Jadi dari penjelasan di atas tadi, mulai pertama sampai dengan yang terakhir, seberapa yakin teman-teman semua untuk memasang sistem irigasi drip? Nah, ini kalau ada pertanyaan boleh dikirimkan melalui chat, ya saya tunggu. Nah, sambil menunggu kita akan ke scenario 5 atau challenge selanjutnya. Di sini kita lihat gambar drip system yang sudah digeruk-geruk tikus ya. Satu lagi ada yang kena cangkul, satu lagi ada yang nggak tahu kena, mungkin ini ada vandalisme ya. Jadi kita sering melihat bahwa sistem drip ini tidak akan tahan lama seperti halnya sistem overhead konvensional dan lebih rentan terhadap kerusakan dari crew maintenance, tikus, dan vandalisme. Nah, kalau untuk ini Pak Robert, solusinya bagaimana? Ya, kalau kita lihat yang slide ini, yang pemasangan ini namanya itu onshore paste namanya. Jadi yang drip line ini ada di atas tanah. Jadi kalau kita lihat ini ada yang pakai scoop, ya tidak lihat-lihat, ada yang tapi ada drip line di sana. Jadi nanti karena cangkul atau scoop ini, jadi bisa bocor. Ada juga yang di lahan tanah ini ada yang tikus yang kadang-kadang yang tikus ini maunya minum. Jadi kalau dia tahu ada air di dalam drip line ini, dia mau gigitin untuk dia minum saja. Begitu. Jadi rusak yang drip line.
Jadi solusi yang begitu pemasangan, jadi harus solusinya nomor satu di sini yang subsurface drip line. Yang saya sudah bilang tadi, yang ini bisa ditanam sampai 4 inches sampai 6 inches. Jadi ini yang solusinya. Jadi ini kalau maintenance untuk vandalism namanya. Jadi kalau tikus sudah dikubur ini, berarti tidak bisa gigitin di tikus. Nah, kalau untuk pemasangan subsurface drip line ini, Pak Robert, pertimbangan apa yang harus diambil sebelum kita pilih ini? Ya, yang saya bilang tadi, kalau sebelum kalau di slide ini ada playground, itu namanya kadang-kadang banyak yang orang-orang mau berdiri sini atau main-main. Jadi kalau begitu lahannya, kita pilih yang subsurface. Karena kadang-kadang dia tidak mau yang sprinkler, karena kan yang sprinkler overhead juga nanti dirusakin anak-anak kecil begitu. Jadi kita pasang yang subsurface drip line. Kadang-kadang yang subsurface, kalau kita tahu yang saya bilang tadi banyak tikus yang mau gigit. Jadi kalau kita tahu banyak tikus di sini, jadi kita untuk kita avoid vandalism untuk tikus, kita pakai yang subsurface drip line. Oke. Bukan yang di atas, yang on surface itu kan ya, banyak masalah kalau yang banyak yang main-main begitu. Oke, baik Pak Robert. Terus bagaimana caranya kalau kita ingin memupuk, Pak Robert? Ya kalau ingin mengupuk, kalau belum ada fertigasi itu harus ada fertigation injector. Namanya itu kita bisa pakai yang automatic injeksi atau yang manual, namanya itu Venturi type. Atau kalau memang kalau ambil air di municipal water source, kalau kita bikin fertigation injector harus pakai check valve karena itu dilarang di municipal water source. Kalau kita ada contamination chemical, nanti racun semua orang di daerah yang municipality itu. Jadi kita harus pakai check valve atau yang sebelum fertigation machine itu. Jadi kita harus ada check valve. Oke, Pak Robert. Ada solusi lainkah selain dari solusi yang pertama menggunakan subsurface drip line ini? Maksudnya Fitri? Any other solution to face Oke. Ada solusi juga, kita pilih yang durable drip system. Kadang-kadang kita pakai PVC, ada yang PVC yang non-UV, jadi kita harus pakai yang UV. Kalau kita pasang yang di atas tanah, kalau karena matahari yang PVC itu kan cepat rusak kalau karena UV. Jadi harus kita pilih yang kuat, lebih kuat, UV rated namanya. Kita pakai juga yang namanya kalau yang slide ini, yang shrub ini dia pakai bubbler. Ini yang bubbler. Jadi kita tidak pakai lagi yang drip emitter. Dia pakai bubbler. Tapi drip line bubbler atau yang polytube-nya bukan biasa. Kita pakai, kalau di Rainbird kita ada yang XB tubing namanya 40 mil. Jadi itu terlalu kuat. XB polos, tidak ada bolongnya. Jadi bukan drip line lagi ini. Untuk bubbler. Kalau lihat ketebalannya ini 40 mil, jadi tebal, rigid, terlalu kuat. Jadi kita pilih yang durable drip system. Kita juga pakai, kalau lihat di sini,
yang saya bilang tadi, kita pakai clamp untuk tidak bergerak yang drip line. Kita pakai juga piting. Kalau piting yang pakai Rainbird itu sekarang spesial, namanya itu XBA piting. Warnanya itu punya Imran. Yang adapter. Yang kuning. XBA piting yang coklat itu. Coklat itu khusus untuk Rainbird, ya tidak jual yang hitam-hitam. Jadi kalau beli yang piting-pitingan Rainbird itu, kalau dia kasih 16 mili, itu dia kasih piting yang 17 mili, biar lebih kuat, yang lebih tahan di pressure. Karena kalau dia kau pakai 16 mili yang coklat. Kalau pakai yang tubing 16, jangan pakai yang 16 piting, harus pakai yang 17 biar lebih kuat yang tekanannya. Begitu. Pak Robert, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman ya, menanyakan bagaimana mengatasi clogging pada sistem subsurface. Ya, yang saya bilang tadi, kalau clogging seperti clogging itu kadang-kadang bilang mereka bisa karena akar. Is that what you mean, Fitri? Akar? Yes, it is. Ya, kalau akar itu, kalau subsurface yang kita pakai, Rainbird itu ya, kalau ini yang drip emitter-nya itu kan kadang-kadang mereka mau, takutnya akar masuk di kecil-kecil lubang ini. Tapi kalau akar ini kalau ditanam, itu kan takut mereka masuk yang akar. Desain yang drip system di Rainbird sekarang, drip line, kalau lihat yang di dalam yang ini ada putih, tapi ini tidak kelihatan yang copper chip atau namanya copper shield namanya, tapi ini ketutup yang putih, yang plastik, tapi di dalamnya ini namanya itu copper shield. Kalau dilihatin di luarnya, ini yang emitter device-nya. Jadi kalau masuk yang akar di dalam kecil-kecil lubang emitter device ini, menjadi yang akar itu berhenti atau hanya berhenti karena kan efek yang copper oxide itu dia berhentikan yang akar untuk masuk yang akar. Jadi itu tidak bisa masuk ke akar untuk clogging yang kecil-kecil ini, lubang ini. Oke. Pak Robert, bagaimana dengan hewan pengerat yang hidup di bawah tanah? Bagaimana? Bagaimana dengan tikus yang ada dalam tanah yang akan makan, yang ada potensi untuk makan drip tersebut? Oke. Yang saya bilang tadi, ada yang chemical juga untuk tikus repellent. Ada yang chemical yang sepertinya the smell, chemical untuk diinjeksi di vertigasi untuk keluar mungkin sebentar. Kita jalanin sebentar yang sistem ini, tapi untuk rat repellent namanya, repellent. Kalau sudah keluar itu jadi bahunya ini nanti keluar ke semua di sistem. Jadi tikus-tikus yang ada di lapangan, walaupun ada lubang-lubang yang dibikin rumah-rumah tikus di lapangan, kalau dia nyium yang bau chemical ini, dia hilang, dia lari atau pindah di lain tempat. Jadi harus kita ada vertigasi untuk tidak, walaupun subsurface, kita bilang kalau subsurface enggak usah, tidak bisa gigitin tikus, tapi masih bisa karena kan tikus bisa gali, dia bisa gali sendiri dia. Jadi solusinya ini kita ada chemical lagi untuk repellent untuk tikus-tikus.
Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan ya solusi untuk mengatasi vandalisme atau mengatasi mengenai kerusakan karena maintenance itu bisa dengan menggunakan subsurface gitu. Terus bagaimana dengan situasi seperti di lereng? Apakah sistem ini bisa berfungsi dengan baik, Pak Robert? Iya, kalau kemiringan Iya. maksudnya, ya. Yes. Kemiringan itu kalau kita lihat yang seperti begini, kita juga uh, sepertinya abrap yang kemiringannya itu kan setiap 10 meter atau setiap 5 meter ada kemiringan 5 meter atau 10 meter ada kemiringan 10 meter begitu. Jadi uh, harus kita regulate yang stabilizer atau kita kalau kita lihat ini kita pasang regulator di sini. Kalau nanti kemiringannya lagi 5 meter atau 10 meter kita pasang regulator lagi biar rata semua yang uh, discharge flow yang emitter device. Oke, selain solusi yang subsurface tadi ya Pak Robert ya. Tadi Pak Robert menyebutkan yang solusi kedua ya, memilih extra durable drip system gitu ya. Iya, benar. Ya, kita solusinya harus pipa kita kalau on surface kita pakai UV rated. Kalau subsurface kalau on surface kita pakai yang UV rated. Kita pakai yang kuat-kuat namanya PE tubing kita pakai fitting yang dari Rainbird yang kita kan spesial yang Rainbird. Kalau dia supply PE tubing, dripline tubing, dia supply yang untuk cocok untuk dripline kita atau tubing kita. Tapi kalau subsurface PVC nggak usah UV rated lagi. Seperti yang begini, ini kan sudah dikubur yang PVC, jadi nggak usah kita hanya pakai yang non-UV rated PVC pipe. Ya, oke Pak Robert, terima kasih atas penjelasannya. Saya rasa sudah cukup clear ya. Itu tadi common problem yang sering kita hadapi